Ketika kita berkunjung ke Prancis, Museum Louvre adalah tempat yang paling populer dan menjadi incaran wisatawan sebagai target kunjungan. Museum Louvre adalah tempat penyimpanan berbagai benda berharga milik Perancis. Di museum inilah lukisan Mona Lisa yang terpopuler itu berada. Dan di sini pula lukisan menakjubkan itu berada. Lukisan itu adalah karya seniman terkenal yang bernama Ugolino yang berjudul The Virgin and the Child, di mana dalam lukisan itu nampak sosok Bunda Maria sedang menggendong bayi yaitu Yesus. Yang paling mencengangkan adalah di hijab Bunda Maria dalam lukisan itu terdapat tulisan Arab yang bergaya pseudo-kufik. Setelah dilihat dan diteliti oleh peneliti Arab World Institute, ternyata tulisan tersebut berlafaz tauhid la ilaha illallah. Ternyata tidak hanya terdapat dalam kerudung Bunda Maria saja. Dalam lukisan artefak umat Katolik juga terdapat tulisan yang sama. Sejarawan seni menganggap bahwa ada kekeliruan dari sisi seniman yang menganggap bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan di masa saat kemunculan dan berkembangan agama Kristen. Saat itu mereka sadar bahwa Kristen dan Alkitab berasal dari Timur Tengah. Namun dilihat lebih rinci, termasuk bahasa dan keagamaannya, ternyata belum dikenali dengan akurat. Seperti The Knight Templar yang diyakini kubah batu Dome of the Rock di Yerusalem merupakan kuil Solomon yang disebut dalam Alkitab. Di dalam interior Dome of the Rock terdapat banyak menggunakan tulisan dengan bahasa Arab, namun ternyata bangunan tersebut baru dibangun di akhir abad ke-7 Masehi, setelah kemunculan Islam jauh setelah masa Solomon. Begitu pula mereka mengadopsi seni Islam terhadap budaya Barat termasuk tulisan Arab yang terkandung dalam karya seni Eropa dan karya seni Barat. Toh karya para seniman Eropa yang meniru abjad dan tulisan Arab tanpa tahu artinya. Dari awal abad ke-14, lukisan seniman Eropa dihiasi tulisan halus abjad-abjad Arab meliuk karena dianggap sebagai coretan yang indah. Ini membuat tulisan dengan abjad Arab di lukisan tersebut tidak mempunyai arti atau makna. Sejarawan seni menyebut gaya ornamen ini sebagai ornamen tulisan pseudo-Arab atau pseudo-kufik yang digunakan selama masa abad pertengahan. Pseudo-Arab atau pseudo-kufik atau orang-orang Eropa menyebutnya kufeske, adalah dekorasi yang digunakan pada abad pertengahan dan Renaissance. Imitasi bahasa Arab dalam seni Eropa sering digambarkan sebagai pseudo-kufi, yang mengadopsi dan meminjam hingga meniru tulisan Arab kaligrafi Kufi. Aksara kaligrafi Kufi ini berasal dari kata Kufah, yaitu sebuah kota di Irak yang dikembangkan menjadi kaligrafi Kufi oleh Ibnu Muklah, ilmuwan Muslim di sana. Beberapa tiruan pertama aksara Kufi berasal dari abad ke-8 ketika Raja Offa dari Inggris yang memerintah tahun 757 sampai 796 memproduksi koin emas yang meniru dinar Islam. Koin-koin ini adalah salinan dari dinar Abbasiyah yang dicetak pada tahun 774 oleh Khalifah Al-Mansur, dengan Offa Rex di tengahnya. Jelas bahwa si pembuat tidak mengerti bahasa Arab, karena tulisan bahasa Arabnya mengandung banyak kesalahan. Di Italia Selatan abad pertengahan, di kota-kota pedagang seperti Amalfi dan Salerno, dari pertengahan abad ke-10, tiruan koin Arab yang disebut tari tersebar luas tetapi hanya menggunakan tulisan pseudo-kufi yang tidak terbaca. Iberia abad pertengahan sangat kaya akan dekorasi arsitektur yang menampilkan desain pseudo-kufi dan pseudo-Arab, sebagian besar karena kehadiran negara-negara Islam di semenanjung tersebut. Seperti halnya di gereja Iglesia de San Roman yang disucikan pada tahun 1221 di Toledo juga terdapat prasasti dengan ornamen pseudo-Arab tetapi bukan gaya Kufi dengan elemen dekoratif yang disertakan dengan aksara Latin. Lalu kemudian Raja Pedro I dari Kastil menambahkan ornamen dan corak yang mengandung elemen desain pseudo-Kufi seperti pada Istana Alhambra di Granada, Spanyol.
Dan ia juga menambahkan ornamen dengan gaya pseudo-Kufi di Istana Leon Alcazar of Seville di abad pertengahan sekitar abad ke-14. Selain itu di fasad logam dari pintu utama ke Katedral Seville juga terdapat elemen desain arabeske dan pseudo-Kufik yang selesai dibangun tahun 1506. Selain itu aksara Kufi juga terdapat pada benda metal ciborium enamel yang dibuat di Limoges, Prancis pada abad ke-13 yang sekarang berada di British Museum. Band dalam skrip pseudo-Kufik adalah fitur hias berulang di Limoges dan telah lama diadopsi di Aquitaine. Selain itu pseudo-Arab juga terdapat pada gereja San Romano di Toledo, Spanyol pada abad 1221 tetapi bukan dengan gaya Kufi. Seperti halnya juga terdapat tulisan Arab Kufik di jubah seorang raja Katolik taat, yaitu Raja Roger kedua of Sicily dari Austria. Pertanyaannya adalah apakah Raja Roger II dari Austria dan Raja Ova dari Inggris adalah seorang mualaf? Dan kenapa banyak karya seni Eropa yang mengadopsi tulisan Arab dengan seni ornamen Islam? Jadi, tulisan pseudo-Kufik ini muncul di Eropa sejak abad pertengahan di mana saat itu Eropa mengalami masa kegelapan dan kemunduran. Eropa mengalami periode sejarah kelam pada abad pertengahan yang disebut abad kegelapan. Periode berlangsung selama kurang lebih 1000 tahun, yakni dari abad ke-5 hingga ke-15. Saat itu Eropa mengalami krisis yang cukup parah, banyak terjadi perang, kelaparan, dan pandemi hingga wabah Black Death hingga membunuh 2/3 populasi Eropa. Abad pertengahan ini diawali saat runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur dengan adanya kebangkitan agama Kristen pada tahun 476 Masehi. Agama Kristen tampil sebagai kekuatan politik serta emansipasi dari berbagai bangsa di benua Eropa. Agama Kristen dijadikan sebagai agama negara dalam Kekaisaran Romawi Timur oleh Kaisar Theodosius pertama pada tahun 391 Masehi. Akibat dari kuatnya pengaruh dari posisi gereja di segala bidang kehidupan masyarakat Eropa saat itu, maka tidak ada satupun masyarakat yang diperbolehkan menyebarkan pengaruhnya melebihi pengaruh gereja. Oleh karenanya pada masa itu tidak banyak menghasilkan tokoh-tokoh berpengaruh. Karena agama sangat mendominasi kepentingan masyarakat Eropa, maka segala hal yang tidak berhubungan dan tidak sesuai dengan agama dianggap melanggar hukum. Hal itu semakin menghambat perkembangan ilmu pengetahuan empiris dan teori-teori baru. Masyarakat hanya mengandalkan teori lama yang diperbolehkan oleh gereja. Bahkan tidak sedikit hasil-hasil pengetahuan yang dianggap sebagai sihir yang akan menyesatkan jiwa manusia oleh gereja, seperti seorang ilmuwan Galileo Galilei yang melegenda di jagat sains. Meski disebut sebagai bapak astronomi modern karena teori heliosentris bumi berputar mengelilingi matahari dan terbukti benar, namun ia justru dihukum dan dianggap sesat karena bertentangan dengan doktrin gereja. Pada masa itu, orang-orang Eropa tidak memiliki visi yang jelas untuk membangun peradaban mereka. Semua orang, tanpa terkecuali, dituntut untuk selalu berpegang pada dogma-dogma gereja, dilarang berpikir dan mengeluarkan pendapat, bahkan bisa dihukum mati atas nama iman. Dan juga terdapat larangan untuk bertanya mengenai berbagai hal. Jika pihak gereja tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, maka orang yang bertanya akan dianggap sesat dan akan dibasmi. Segala tindakan gereja akan didukung oleh raja yang berkuasa, sehingga kedudukan gereja dapat disetarakan atau bahkan lebih tinggi dari pemerintahan istana. Zaman kegelapan Eropa ini diperparah dengan tingkat intelektualitas masyarakat yang kian menurun. Tidak ada satupun kaum terpelajar yang ingin meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat karena mereka takut akan larangan gereja. Mereka banyak yang melakukan penyebaran ilmu pengetahuan secara sembunyi-sembunyi untuk kalangan tertentu saja. Periode kebodohan masyarakat Eropa ini bahkan sampai menyentuh pada hal-hal yang bersifat ilmiah, seperti ketika muncul sebuah wabah penyakit baru.
maka masyarakat akan menganggap hal itu sebagai ancaman sihir dan harus ada pengorbanan untuk menghentikannya, baik itu mengorbankan nyawa manusia ataupun yang lainnya. Pada masa ini segala bentuk kebijakan pemerintah untuk urusan kenegaraan tidak diputuskan berdasarkan demokrasi parlemen, tetapi kebijakan negara akan diputuskan melalui rekomendasi Dewan Gereja. Zaman kegelapan Eropa menjadi sebuah kecacatan dan keterpurukan dalam peradaban Eropa, berbanding jauh dengan peradaban Islam yang mengalami kemajuan sangat pesat di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, bahkan sebagai pusat kemajuan peradaban dunia. Tidak terkecuali di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad 11 hingga 14 banyak kaum muda dan terpelajar Kristen dari Eropa yang berbondong-bondong belajar dan menuntut ilmu ke negeri Muslim. Contoh tokoh terkenal yang menimba ilmu di Fakultas Islam adalah Petrus Alfonsi, Leonardo Fibonacci, Adelard of Bath dan Konstantin the African, dan juga banyak masyarakat Eropa lain yang belajar ilmu fisika, astronomi, filsafat, kedokteran, matematika, kosmologi dan pelajaran lain-lainnya. Pada masa inilah peradaban Islam sangat maju sehingga Islam dikenal begitu hebatnya dan membuat orang-orang Islam khususnya Arab menjadi superior dan dikagum-kagumi oleh orang Barat. Sehingga mereka menganggap seni Islam pada masa itu adalah gambaran kemajuan dan kegemilangan, hingga lambang dan budaya Islam pada masa itu adalah lambang kemakmuran dan lambang kejayaan. Begitu pula mereka mengadopsi seni Islam terhadap budaya Barat, termasuk tulisan Arab yang terkandung dalam karya seni Eropa dan karya seni Barat.